Zaid itu Zaid bin Sabit, Mas. Zaid bin Sabit tahu, Mas? Loh, langsung Zaid. Pencipta Al-Quran. Bukan pencipta Al-Quran. Penyusun Al-Quran. Iya, penyusun Al-Quran. Jadi dia menyusun Al-Quran yang ada. Iya deh, yang ada dari pohon-pohon sama iya nanti dulu yang dikumpulkan dikumpulkan di kulit-kulit kayu ya, kemudian dari orang-orang yang penghafal Al-Quran, kemudian disatuin, oh ini surat ini masuk ke sini, oh ini surat, nah dikumpulin kayak gitu, nah, ayatnya masukkan ke sini. Gimana cara jepretnya? Kan dulu nggak ada jepret, dengan ada yang dicampur batu, ada daun. Iya. Itu nanti kan daunnya juga kan kering. Iya, makanya kan dulu tuh kan masih ada loh Mbak ininya Mbak, apa namanya, Al-Quran yang zaman dahulu itu pakai tulisannya, pakai tinta, dari tinta apa yang tahan, nah itu masih ada Mbak. Nggak tahu, tinta dari tinta getah-getah kayu itulah Gurita. yang getah-getah. Bukan. Bukan nak, Yang mana hijau ya? hitam. Nah tuh ya, Getah pohon nggak ada yang warna hitam. iya nggak ada yang warna hitam ya. Warna Biru. kalau dia kena di baju kita, getah pohon jadi warna apa? Hijau. Nah hitam kan. Nah ya kayak Kok jadi gitu. hitam? Iya memang kayak gitulah sifatnya. Kan gak hilang kan getah kan? Kok bisa jadi hitam? Ya nggak tahu, ada zatnya yang nggak ngerti Umi zat apa. Tapi Mbak waktu itu apa tuh, getah daun yang bonsai itu Mbak kan Mbak fotelin daunnya, Mbak getahnya Mbak kan nyoba di baju tuh, tapi nggak malah nggak ada. Yo, berarti jenis kayunya, ada kayu yang getah bikin kayak gitu kan, pohon pisang itu nah. Pohon pisang tuh langsung rusak tuh baju. Dulu baju emas ya. Banyak jalan-jalan. Nah, tuh lah banyak nian bajunya yang rusak gara-gara getah. Lanjut ya. Cuman buat kan? Iya. Lanjut ya. Ini merupakan tahap pertama menghimpun Al-Quran, tetapi Ini kan masih udah agak iya ini. Tetapi perhimpunan kali ini masih tertulis dalam banyak mushaf. Jadi dalam banyak lembaran-lembaran. Dalam mushaf itu ada perbedaan tanda harokat. tidak ada awal. Udah. Tanda harokat yang merupakan formalitas saja. Namun pengalaman meyakinkan para sahabat Rasul keharusan mempersatukan semuanya dalam satu mushaf. Jadi pengennya itu deh Zaid bin Sabit. Maka di masa Khalifah Utsman, dikala kaum muslimin terus-menerus melanjutkan perjuangan dalam membebaskan umat manusia dari penindasan penguasa di negeri lain, meninggalkan kota Madinah dan merantau ke pelosok-pelosok yang jauh, di saat setiap harinya orang berbondong-bondong masuk Islam dan berjanji setia padanya. Surat apa? Izaja, iya, masuk Islam secara berbondong-bondong. Bukan Iya bener. An-Nasr. Iya Nasr. Iya Nasr. Masuk Islam, orang Islam berbondong-bondong dan berjanji setia padanya. Waktu itu tampaklah dengan jelas hal yang berbahaya yang diakibatkan oleh berbilangnya mushaf. Mushaf. Mushaf itu ini Mbak, apa namanya, lembaran-lembaran yang berisi ayat-ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran. Timbulnya perbedaan. Nah ini yang menyebabkan apa? Ada perbedaan ya, ada perbedaan bacaan terhadap Al-Quran sampai di kalangan para sahabat yang mula-mula dan angkatan pertama. Jadi perbedaan tentang pembacaan Al-Quran itu beda-beda. Oleh karena itu, segolongan sahabat yang dikepalai oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Nabi belum ngajarin tanda baca. Nabi itu tidak mengajari tanda baca, Cak Mano Mbak, itu kan memang bahasa mereka. Jadi bahasa
Al-Quran itu bahasa orang-orang sana. Jadi apa yang Bahasa orang Arab itu. iya kayak kamu nih, nah Deiza kan belum bisa nulis nih, tapi kan dia tahu apel, ya kan? Dia bisa, oh ini namanya baju, tapi dia tuh nulis baju belum bisa kan? Nah kayak gitu juga, kayak gitu loh. Maksudnya itu pembelajaran orang bisa membaca menulis itu pun Mbak, tidak langsung kayak ada Al-Quran langsung bisa nulis, enggak. Oleh karena itu, segolongan sahabat yang dikepalai oleh Hudzaifah ibnul Yaman tampil menghadap Utsman. Nah ini pada sudah masa Utsman ya, dan menjelaskan keperluan yang mendesak untuk menyatukan mushaf-mushaf yang ada. Khalifah pun melaksanakan sholat istikharah dan berunding dengan sahabatnya. Minta dipilihkan sesuatu, sholat istikharah. Misalnya kamu ada pengen masuk ini apa masuk ini, kira-kira kamu minta pilih, mau bingung kamu mau milih pesantren apa SMP, maka kamu malam-malam kamu sholat istikharah sama Allah, ya Allah tolong ya Allah pilihkan yang terbaik, kayak gitu. Apakah di SMP ataukah dijawabnya dengan ketetapan hati. Kamu lebih cenderung kemana hatimu? Apakah hatimu memang pengen memilih ke pesantren atau tidak? Mbak tidak bisa sholat malam-malam. Sudah bisa pakai siang juga boleh kok. Lanjut ya. Ya. Dan sebagaimana Abu Bakar dulu meminta tenaga Zaid bin Sabit, sekarang Utsman pun meminta tenaganya pula. Lalu Zaid pun mengumpulkan sahabat-sahabat dan orang-orang yang dapat membantunya. Mereka ambil beberapa mushaf dari rumah Hafsah putri Umar yang selama ini dipelihara dengan baik di sana. Oh, jadi disimpan di rumah. Iya, disimpan di rumah Hafsah ya. Dan mulailah Zaid dan para sahabatnya menggarap pekerjaan ini. Semua mereka yang membantu Zaid adalah penulis-penulis wahyu dan penghafal Al-Quran. Namun bila terdapat perbedaan, dan ternyata sedikit sekali terdapat perbedaan itu, mereka selalu berpegang pada petunjuk dan pendapat Zaid dan menjadikannya sebagai alasan kuat dan tanpa kata putus. Sekarang dikala kita membaca Al-Quran itu dengan mudah, atau kita mendengarkan Al-Quran dibacakan orang dengan dilagukan, hampir-hampir tak terbayangkan dalam pikiran kita kesukaran yang dialami oleh orang-orang yang telah ditentukan Allah untuk menghimpun dan memelihara Al-Quran. Sungguh tak ada bedanya dengan kedahsyatan yang mereka alami dan nyawa-nyawa yang mereka korbankan dikala mereka berjihad di jalan Allah. Bantu artinya apa ya? Berkorban itu membela apa yang benar. Contohnya, Bantu artinya apa? benar itu apa yang telah ditetapkan oleh Allah itu benar. Apanya?